Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Ira Kurnia SPD MPD dan para peserta debat yang sudah hadir pada hari ini dan yang tak lupa pula yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan debat dengan bertemakan solusi terhadap isu sosial yang ada di Indonesia. Saya selaku moderator akan memandu jalannya debat pada siang hari ini yang akan mempertemukan dua tim, yaitu tim pro yakni dari kelompok 5 yang akan mendukung mosi debat hari ini dan tim kontra yang dari kelompok 7 yang akan menolak mosi tersebut. Baik, langsung saja kita mulai debat pada hari ini. Saya mempersilakan untuk pembicara pertama dari tim pro untuk menyampaikan argumennya. Waktu dan mulai dipersilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili, pembicara 1. Di sini terima kasih untuk tim lawan serta hadiran yang saya hormati. Jadi mosi pada hari ini cukup menarik, solusi dalam menangani isu sosial yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa isu sosial, maka pembahasan kali ini perlu dibuat batasan agar pembicaraan dalam satu fokus utama. Maka yang akan kita bahas hari ini solusi dalam menangani stunting yang ada di Indonesia. Kami dari tim pro menyatakan keyakinan bahwa solusi pemerintah dalam menangani stunting di Indonesia telah berjalan secara efektif pada pelaksanaan strategi nasional stunting yang mengacu pada 5 pilar utama serta upaya intervensi lintas sektor, meliputi yang pertama itu ada edukasi gizi, yang kedua pemberian makanan tambahan PTM, yang ketiga ASI eksklusif dan edukasi sehat, yang keempat program imunisasi, peningkatan sanitasi serta akses air bersih, yang terakhir ada kolaborasi pemerintahan, lembaga masyarakat dan pemangkuan kepentingan lainnya. Jadi solusi ini bersifat komprehensif, terukur serta menjangkau lapisan masyarakat secara langsung. Kami juga siap membuktikan bahwa langkah pemerintahan dalam mengatasi stunting telah menunjukkan efektif yang nyata. Terima kasih. Baik, dipersilakan untuk tim pembicara dari tim kontra. Baik, terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ira Kurnia selaku dosen pengampu, lalu moderator, rekan-rekan tim pro dan seluruh audiens yang berbahagia. Saya Suryanti selaku pembicara pertama dari tim kontra akan membuka debat ini dengan menyampaikan bahwa kami menolak pernyataan yang mengklaim bahwa solusi terhadap stunting di Indonesia ini sudah efektif. Masalah stunting ini tidak muncul begitu saja. Hal ini sangat berkaitan dengan kemiskinan, kesulitan masyarakat mendapatkan layanan dasar seperti kesehatan dan gizi, serta ketimpangan pembangunan antar daerah. Nah, sayangnya program pemerintah yang ada pada saat ini belum sepenuhnya menyentuh inti permasalahan tersebut. Kami akan menunjukkan bahwa keberhasilan yang ada masih bersifat parsial karena solusi yang ada belum berkelanjutan dan belum dapat menjawab kompleksitas sosial di lapangan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada pembahas pertama dari tim kontra. Selanjutnya yang akan dilanjut untuk pembahas kedua yang dari tim pro, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya Bibi Romasana sebagai pembicara 2 dari tim pro. Kemudian, solusi terhadap stunting sudah menunjukkan hasil. Menurut SSGI 2024, angka stunting turun menjadi dari 21,5% menjadi 19,8%. Artinya ada 377.000 anak berhasil diselamatkan dari stunting. Hal tersebut bersumber dari Kemenko PMK 2025. Selanjutnya, di Jawa Timur mencatat penurunan signifikan dari 17,7% menjadi 14,7%. Nah, melalui edukasi dan program makanan bergizi, maka di Jawa Timur ini mencatat penurunan yang tadi disebutkan. Kemudian selanjutnya ada posyandu. Posyandu di seluruh
Terima kasih saya ucapkan kepada pembicara kedua dari tim pro. Selanjutnya akan dilanjutkan pembicara kedua dari tim kontra, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Salma Azara, pembicara kedua dari tim kontra. Kami tetap menolak laporan tersebut karena yang pertama, menurut survei Gizi Indonesia tahun 2023, angka stunting masih stagnan, hanya turun 0,1% pada tahun 2022 ke tahun 2023. Kemudian ketimpangan antar wilayah sangat tinggi. Di NTT dan Papua, stunting masih di provinsi angka 34%. Kemudian distribusi pangan grup bantuan gizi yang datang ke desa datang dengan kondisi yang tidak layak konsumsi karena cold storage-nya belum memadai. Kemudian edukasi gizi belum menjangkau akar rumput, di mana di desa ibu-ibu hanya menjadi penonton pasif informasi. Kemudian posyandu kekurangan alat dan tenaga serta pemantauan tumbuh kembang yang dilakukan secara manual, di mana tidak sesuai dengan standar WHO. Kemudian pada desa Maibo di Papua Barat yang berhasil menurunkan angka stunting hingga 11,1%, itu dalam kurun waktu 1 tahun. Tapi penurunan ini bukan karena program pusat, tetapi dengan kekuatan masyarakat sendiri, berupa dengan edukasi dari rumah ke rumah serta memanfaatkan pangan lokal. Lalu mereka membangun program peternakan rakyat yang ditata mandiri dan berkelanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pembicara kedua dari tim pro. Yang selanjutnya sesi tanya jawab yang akan dilakukan oleh tim pro dan tim kontra. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Perlu sama-sama telah kita ketahui ya, bahwasanya stunting ini bukan hanya sekedar masalah gigi saja. Ini adalah taruhan masa depan bangsa. Namun hari ini kami hadir membawa fakta bahwasanya pemerintah Indonesia telah melakukan intervensi gizi yang luas, di mana dari pemberian makan tambahan yang khususnya diberikan untuk ibu hamil, lalu ada ASI eksklusif hingga sanitasi, itu merupakan angka stunting nasional yang sudah turun ke 19,8% pada tahun 2024 berdasarkan hasil survei Satgas Gizi Indonesia. Lantas, ya, dengan capaian sejelas tersebut, di mana dikatakan belum efektif seperti itu. Terima kasih. Baik saudari April, iya betul memang turun, tetapi hanya 1,7% saja dalam 1 tahun, dari 21,5% ke 19,8%. Bukankah targetnya 14% pada tahun ini? Jadi apakah penurunan itu cukup disebut efektif? Lalu apa indikator efektivitas yang kalian pakai? Terima kasih. Baik, saudara Yati, efektif bukan berarti instan, tapi terukur dan progresif. Pemerintah melakukan 5 pilar strategi nasional dan pendekatan needs. Kemudian, lalu apakah tim kontra punya alternatif konkret yang skalanya setara dengan kebijakan nasional? Terima kasih. Baik, saudara Feby, justru kami mempertanyakan efektivitas kebijakan nasional karena pelaksananya sangat timpang. Di desa, makanan tambahan datang dalam kondisi tidak layak konsumsi. Kemudian edukasi daring tidak menjangkau ibu-ibu tanpa akses internet. Jadi, bisakah solusi nasional tersebut dikatakan menyeluruh jika hanya efektif hanya di kota? Terima kasih. Ya, jadi saudari Salma, memang kami tak memungkiri terhadap kenyataan adanya tantangan tersebut. Namun, bukankah keberhasilan di desa-desa seperti Desa Curalele yang berada di Kecamatan Balu, Kabupaten Jember, dan Desa Tegadan yang berada di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek itu merupakan sudah menekan angka stunting yang justru menunjukkan kekuatan sinergi pusat dan lokal. Ironisnya, kenapa saat berhasil disebut karena lokal, tapi saat gagal ditimpakan ke pusat seperti itu? Terima kasih. Baik saudari April, karena di desa yang sukses itu masyarakat mengambil inisiatif sendiri. Di desa Maibo, Papua Barat saja, penurunan angka stunting bukan karena program nasional, tapi kader lokal dan pangan lokal. Jadi pertanyaannya, kalau pusatnya efektif, kenapa tetap harus diselamatkan oleh inisiatif warga? Baik, saudari Christina, itu bukti karena solusi pemerintah itu fleksibel, bisa dikuatkan oleh masyarakat. Artinya, kolaborasi antara pusat, daerah, dan warga adalah bentuk efektivitas baru. Kemudian, kalau semua harus menunggu sempurna, kapan kita bergerak? Atau
pada debat hari ini dicukupkan. Mungkin bisa dilanjut untuk pembicara ketiga dari tim pro untuk menutup debat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akui tantangan masih ada, namun data terbaru membuktikan tren positif penurunan angka stunting hingga di bawah 20%. Lalu program PMT edukasi air bersih, sunatisti, dan interpretasi gizi semuanya sudah berjalan dengan lancar, serta banyak desa yang menekankan angka stunting lewat sinergi pusat dan lokal. Maka kami percaya di Indonesia berada di jalur yang benar dan solusi saat ini efektif secara nyata. Mari kita memperkuat yang sudah ada, bukan mencampakkan optimisme demi narasi pesimis. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjut untuk pembicara ketiga dari tim kontra untuk menutup debat pada hari ini. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kontra menutup debat ini dengan tegas. Stunting bukan soal pendek badan, tapi kegagalan sistemik. Setiap anak yang stunting hari ini adalah kerugian ekonomi bangsa. World Bank mencatat kerugian hingga 3% PDB per tahun. Selama distribusi pangan, edukasi dan posyandu belum optimal, dan keberhasilan lokal belum jadi standar nasional, solusi tidak layak disebut efektif. Kami bukan pesimis, kami menyerukan reformasi sistemik. Solusi tambal sulam harus diganti pendekatan komunitas adaptif dan berkelanjutan. Setiap anak Indonesia berhak atas kehidupan yang sehat dan bermartabat. Maka selama masih ada satu anak yang tertinggal, perjuangan kita belum selesai. Sekian, terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pihak pro dan pihak kontra. Untuk sesi debat pada hari ini kami cukupkan. Hadirin yang kami hormati, tentunya besar harapan kami agar debat siang hari ini dapat berlangsung dengan aman dan baik. Seluruh sesi penyampaian argumentasi dan penutup telah kita dengarkan bersama-sama. Kami ucapkan terima kasih kepada dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra, yang sangat amat luar biasa untuk menyampaikan argumennya masing-masing, serta kepada semua hadirin yang hadir pada debat hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah wawasan bagi kita semua, serta meningkatkan kesadaran kolektif dan pentingnya penanganan stunting di Indonesia. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kata dan kalimat yang keluar dari mulut saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.